Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pemrograman CX Programmer PLC Omron. Sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menggunakan fungsi instruction, di mana fungsi instruction ini biasa kita gunakan sebagai timer dan counter. Nah, kita akan belajar counter terlebih dahulu. Oke, jadi pertama, jangan lupa kita bikin inputnya pakai normally open ya. Alamatnya diurutkan mulai 0.00. Misalnya di sini kita tuliskan input. Lalu kita tarik garis. Nah, sekarang kita pakai yang ini. New PLC instruction atau shortcutnya I. Kita klik. Nah, akan muncul new instruction seperti ini. Nah, untuk alamat dari sebuah counter itu kita tuliskan di sini. Kita ketikkan ya, CNT spasi alamatnya counter itu 0000, lalu 0001, 2, dan seterusnya. Nah, untuk alamat counter dan timer itu satu baris, jadi usahakan alamat counter dan timer itu beda, sehingga tidak tumpuk ya. Oke, 000 spasi pagar jumlah counter yang akan kalian gunakan, misal 3 atau 5 atau 4, bebas ya. Jadi tergantung jumlah counter yang akan kalian gunakan. Misal di sini kita pakai yang 3 aja biar nggak terlalu banyak. Oke. Lalu kita tuliskan di sini counter. Nah, akan muncul bentuknya seperti ini. Ini adalah instruction dari sebuah counter. CNT adalah kodenya counter. Lalu 000 adalah counter number-nya atau alamatnya, dan pagar 3-nya adalah set value-nya. Nah, di sini ada garis lagi satu. Dia berfungsi sebagai reset. Jadi ketika ininya sudah, set value-nya sudah mencapai 3 kali, maka kita perlu reset agar dia kembali lagi menjadi semula. Nah, di sini berarti kita bikin untuk resetnya. Reset. Kita tarik garis. Nah, sudah nggak ada garis merah ya, jadi sudah tersambung. Nah, ini adalah rangkaian counter. Nah, sekarang counternya digunakan untuk mengaktifkan sebuah output. Berarti counter di sini kan jadi input. Kalau kemarin di gerbang logika kan output satunya jadi input. Sekarang counternya jadi input. Jadi kita pakai normally open. Kita pakai normally open ini ya, yang new contact. Nah, untuk penulisannya kita, kalau kemarin kan langsung kita tuliskan tuh kalau di gerbang logika 100.0 sekian. Kalau di sini kita pakai C lalu counter number-nya kan 0000. Nah, otomatis dia langsung terhubung ke counter. Nah, seperti itu. Tinggal kita tarik garis menuju ke output. Misalnya outputnya 100.00 ya. Output. Oke. Nah, ini merupakan sebuah counter, rangkaian dari counter. Kita coba. Nah, ini sudah aktif ya, karena tadi sudah saya coba soalnya. Nah, sekarang kita reset dulu. Nah, ini adalah proses awalnya ya. Nah, ketika inputnya kita berikan nilai 1, maka di sini dia berkurang kan, bit counternya menjadi 2. Dari awalnya tadi 3. Oke. Nah, tetapi outputnya kan belum nyala, karena bit counternya belum habis. Outputnya akan nyala ketika bit counternya sudah habis. Kita matikan lagi. Kan input di sini itu diumpamakan sebagai push button. Jadi
Ketika dia ditekan, dia langsung lepaskan. Ketika dia ditekan lagi, dia lepas lagi. Begitu seterusnya sampai 3 kali. Ini yang kedua. Nah, jadi 1 ya. Jadi tinggal 1 bit counternya. Kita matikan lagi. Kita nyalakan lagi. Nah, bit counternya jadi 0, sudah habis, dan maka counternya akan aktif, sehingga outputnya juga akan aktif. Nah, ini adalah rangkaian counter sederhana. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengulang counternya? Kita pakai reset di sini. Kita nyalakan resetnya. Nah, dia kembali lagi jadi 3 kan. Inputnya jangan lupa dimatikan juga. Nah, ini adalah rangkaian dari sebuah counter. Oke. Nah, sekarang sudah paham cara membuat counternya. Langkah selanjutnya, di dalam sebuah counter itu ada yang namanya counter up-down. Kita coba perbedaan counter up-down dan counter biasa. Kita bikin yang normally open dulu sebagai input. Berarti alamatnya 0.02 ya lanjutannya. Di misal ini kita tuliskan count up. Oke, kita tarik garis. Nah, sekarang kita pakai instruction sama, new PLC instruction. Kalau counter biasa kan alamatnya tadi CNT. Nah, kalau ini CNTR. Tadi sudah 0000, sekarang 0001. Misal kita pakai 3 kali aja ya, biar nggak terlalu banyak. Pagar 3. Nah, penulisannya sama, yang membedakan hanya ini, ada CNTR, yaitu 001 spasi pagar 3. Oke ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, untuk komennya di sini kita pakai misalnya counter up down. Oke. Sekarang kita bikin, kan di sini ada 3 tuh. Ada fungsinya yang atas sendiri counter up, lalu yang tengah untuk counter down, dan yang bawah ini untuk reset. Jadi sekarang kita bikin lagi untuk counter down-nya 0.03. Ya, jadi kita bikin tadi counter up, sekarang kita bikin counter down. Nah, kita tarik garis. Udah ya, jadi tinggal 1. 1 ini itu untuk reset. Jadi kita bikin tombol reset lagi. Reset. Kita tarik garis juga. Nah, ini kita sudah bikin counter up down. Nah, sudah tahu ya bedanya ya. Kalau counter biasa kan hanya butuh 1 input dan reset. Kalau counter up down, kita butuh 2 input, yaitu 1 untuk counter up, satunya untuk down, dan yang terakhir yaitu reset. Nah, sekarang kita bikin outputnya, untuk outputnya. Tetapi inputnya kita menggunakan yang counter up down ini, CNTR. Nah, ini kita bikin yang pakai ini ya, new contact C0001. Nah, otomatis dia langsung terkonek dengan counter up down-nya. Jadi, kalau sebuah counter ingin kita jadikan sebuah input, itu alamatnya awal harus dikasih C sebagai penanda bahwa dia adalah sebuah counter. Oke, tinggal kita tarik garis menuju ke output. Kalau tadi sudah 100.00, berarti 100.01. Ini misalnya output 2. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya.
counter up dan counter down itu bedanya kayak gimana. Kita simulasikan. Ya. Ini bedanya, pertama kelihatan di sebuah counter biasa itu dia diawali, kalau misalnya awal nyala dia langsung bernilai 3. Kalau yang counter up down dia awalnya bernilai 0. Jadi dia dimulai dari 0 menuju ke 3. Kalau ini 3 menuju ke 0. Itu ya bedanya di situ ya. Kita coba. Kalau misalnya tadi kan counter biasa kita nyalakan, dia berkurang kan menjadi 2. Nah, kalau ini kita nyalakan, dia menambah menjadi 1. Makanya dinamakan dengan counter up. Nah, kalau counter down, coba kita nyalakan. Nah, dia kembali menjadi 0 karena mengurangi jumlah counternya, makanya dinamakan dengan counter down. Nah, coba kita nyalakan counter up-nya ya sampai 3. Ini 2. Nah, dia nggak nyala. Karena counter up down ini dia akan aktif ketika sudah melewati dari jumlah counternya. Jadi seperti itu. Misal kalau misalnya udah nyala, bisa nggak di counter down? Kita coba biar tahu. Oh, dia bisa ya. Meskipun tadi sudah aktif outputnya, tetapi kalau misalnya kita tekan counter down, dia langsung berkurang. Oke, misal kita reset. Kan di sini sudah 0 tuh. Bisa nggak di counter down? Kita coba lagi. Oh, bisa ternyata. Dia di counter down bisa. Langsung outputnya nyala. Karena kan kasarannya 0 dikurangi lagi kan jadi minus. Atau kembali ke set value-nya. Oke. Misal sudah gini di counter down lagi, bisa. Nah, dia jadi 2 dan outputnya jadi mati. Kalau dari 2 kita counter up, bisa. Oh, jadi 3. Naik. Kita counter up lagi biar nyala. Nah, seperti itulah untuk perbedaan dari counter up down dan counter biasa. Contoh fungsinya macam-macam, tergantung pengaplikasian yang akan digunakan di sebuah PLC. Nah, mungkin seperti itu. Ini adalah contoh perbedaan dari sebuah counter, di mana di dalam PLC ada 2 jenis counter, counter biasa dan counter up down. Atau di sini kita lihat namanya itu reversible counter. Nah, mungkin seperti itu untuk contoh counternya. Saksikan terus video-video selanjutnya. Kita akan bahas satu persatu fungsi-fungsi yang ada di PLC. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.